Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara CBA, Sejahtera dan Bermartabat. Oke, pada episode 2 kali ini kita akan membahas terkait peraturan yang di episode pertama itu sudah kita spill terkait peraturan. Oke, tentunya ini pembahasan penting sekali untuk guide atau untuk pengetahuan baru karyawan ya, yang sebenarnya sih kita sudah seringkali mengasih paham atau mengasih tahu ke anggota kita terkait peraturan perusahaan. Tapi dengan adanya wadah podcast ini, semoga pembahasan peraturan ini bisa mengena ke anggota kita, karena kita kedatangan lagi tamu daripada divisi ya, dari departemen yang inilah berhubungan dengan anggota atau banyak memiliki anggota gitu. Yang pertama tentu wajib kita undang Bapak Amiruddin, tim NTC. Dan nanti tengah kita ada Saudara Riza dari SCNGA tim. Dan yang pada baru ini ada teman kita dari divisi gudang, yaitu Pak Abdul Colik. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung bahas saja terkait peraturan perusahaan. Oke, menurut Bung Riza dulu nih. Oke, Bung Riza dulu nih. Langsung kena ya? Langsung kena, Bung Riza dulu. Kemarin kan saya ngomong dulu gitu. Kali Riza dulu nih. Kalau gitu saya tukar tempat duduk guys. Kita mau pesanan ya guys. Oke, siap. Apa itu peraturan perusahaan? Ya, peraturan perusahaan sih pada dasarnya dari peraturan. Jadi sesuatu yang harus atau yang mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban dari baik itu perusahaan ataupun karyawan sendiri. Yang dimana di sini pasti ada dua sisi, yaitu dari sisi perusahaan dan dari sisi pekerja. Nah, dari perusahaan mungkin di situ nanti mengatur mengenai kewajiban dari si karyawan, hak-hak si karyawan juga, termasuk di karyawan juga sama, ada hak dan kewajiban mereka yang harus dilaksanakan oleh tentu. Mungkin itu Pak Haji untuk prolognya. Oke, jadi bisa kesimpulan bahwa peraturan perusahaan itu tetap harus tertulis dan harus diketahui oleh anggota. Oke, jadi kita langsung bahas aja. Selama ini aturan-aturan itu apakah sudah berjalan maksimal atau sudah berjalan efektif atau belum? Dari Bung Amiruddin kan dia. Karena Mas Riza sudah menjelaskan sesuai kamus BLBI. Mas Amiruddin. Oke, tadi udah dijelaskan ya sama Bung Riza terkait pengertian peraturan perusahaan. Terus tadi dari Bung Haji sudah berjalan efektif atau belum secara keseluruhan ya, secara menyeluruh. Kalau dinilai setiap harinya yang kita lihat kita aktivitas perusahaan PT CBA secara garis besar masih belum terlalu efektif di perusahaan yang kita jalani sekarang, karena secara ini masih terus diupayakan untuk peraturan perusahaan, tapi secara keseluruhan karyawan itu belum semuanya paham dan juga memahami apa itu peraturan perusahaan, karena setiap bulan atau setiap pagi itu masih ada beberapa karyawan yang melakukan pelanggaran. Ini ya. Oke, itu masih belum berjalan efektif. Nah, balik lagi ke peraturan. Jadi kan kalau kita bahas peraturan kan sebenarnya umum, dan setiap organisasi pun harus ada peraturan. Atau kalau di organisasi itu ADART ya. Betul. Cuman kan kalau di perusahaan kan kita sifatnya profesional. Kita bekerja, kita sepakat dengan peraturan yang sudah ditetapkan di perusahaan atau di PT juga sendiri. Nah, ini untuk padahal itu kita beli peraturan itu di kontrak kerja kan tertera sebenarnya. Ya, setiap
perusahaan yang diselipkan di kontrak kerjanya. Gimana? Kembali sepakat dengan pernyataan Bung Aminuddin bahwa anggota kita tuh minim untuk membaca atau minim untuk ingin tahu terkait peraturan perusahaan. Oke, terima kasih Bung Haji. Kalau menurut saya di karyawan kita ya, terutama di warehouse sendiri yang saya naungi, untuk keseluruhan atau secara global peraturan perusahaan kan wajib kita laksanakan. Cuman karyawan itu tadi yang dibahas bahwa mereka males ya atau kurang ingin tahunya terkait peraturan tersebut kurang gitu. Jadi secara tertulis sebenarnya mereka pun bekerja itu sudah sesuai peraturan, cuman tidak dia resapi, hanya melaksanakan saja. Jadi tidak terlalu paham gitu loh. Jadi hanya mengikuti saja. Terutama pada saat tanda kontrak ya, kontrak karyawan. Sebenarnya mereka itu tahu bahwa itu ada peraturan, cuman mereka acuh tak acuh terkait isinya ya, isi dari si peraturan tersebut. Jadi saya ingatkan sekali lagi untuk semua karyawan, terutama di PT JBA, selain tertulis juga, kita juga ada himbauan bahwa ya ayolah kita sama-sama menjalankan peraturan perusahaan, terutama pada saat kontrak kerja, setidaknya dibaca agar paham, mengerti, dan jika terjadi sesuatu itu kita juga sudah memahami itu konsekuensinya seperti apa begitu. Mungkin dari saya itu dulu ya untuk awalan ya mengenai peraturan. Oke. Buat kalian ini untuk all ya, untuk all karyawan ya, officer mau sejak level lah inilah. Jadi agar perusahaan kita berjalan tertib dan mengikuti peraturan, himbauan dari bapak-bapak tersebut benar. Jadi bahwa mungkin cakupan literasi atau cakupan untuk memahami peraturan itu masih agak sulit. Padahal secara tertulis itu harusnya gampang dilaksanakan. Nah, untuk anggota-anggota kita semua yang kurang paham peraturan perusahaan bisa merapat ke sekber gitu kan? Ya, kita bisa diskusi. Kita diskusi gitu loh. Jadi apa sih peraturan perusahaan itu, terus apa yang nggak boleh, apa yang enggak. Ya. Contohnya saja nih. Contoh kecil. Masuk area perusahaan harus wajib pakai sepatu safety, ID card, terus masker. Di satpam masih banyak anggota kita diberhentikan satpam karena tidak memakai atribut tersebut. Itu contoh kecil, ya kan? Contoh kecil seperti itu belum bisa mengikuti gitu. Jadi memang butuh kita sounding lagi lebih kencang agar anggota kita tuh sadar gitu. Oke. Nah, nih kenapa peraturan perusahaan itu penting? Nah ini lanjut nih topik kedua kita nih. Kenapa peraturan perusahaan penting? Kenapa Bu Rizya? Kenapa Bu Rizya? Jelasin Bu Rizya sebagai Kenapa? Ya, kenapa perusahaan atau peraturan perusahaan itu penting? Sebagaimana yang tadi sudah saya utarakan di awal. Di dalam peraturan perusahaan itu kan pasti ada hak dan kewajiban, baik itu bagi perusahaan ataupun bagi karyawan. Kenapa penting? Karena untuk mengatur keseimbangan, intinya sih itu. Karena kalau tidak ada peraturan ya bisa seenaknya saja. Misalnya tadi, sudah jelas gitu kan, perusahaan kita ada musuh kimia, yang dimana notabene harus tadi memakai masker, memakai sepatu safety gitu kan. Kemudian ada ID card sebagai identitas. Nah itu sebetulnya untuk kebaikan si karyawan itu sendiri.
misal masuk area yang memang berdebu atau apa kan harus ada masker. Kemudian yang bekerja di khususnya mungkin maintenance ya harus pakai sepatu safety, pakai sarung tangan. Kenapa? Untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu tadi makanya itu pentingnya kenapa ada ya peraturan perusahaan. Sebetulnya adalah salah satunya untuk mengatur keseimbangan pada intinya Bung Haji. Ya, untuk menciptakan ketertiban, terus lingkungan kerja biar nggak kacauan. Betul. Itu kan. Coba Bung Haji bayangkan, kalau misalkan kita tidak ada peraturan, misalkan tidak wajib pakai sepatu safety, nggak wajib pakai masker, coba bayangkan apa yang akan terjadi. Ya. Pasti tidak akan kondusif kan? Ya. Itu. Kita ini bahas peraturan yang kasat mata ya, yang visual ya. Kalau kita bahas peraturan terkait apa namanya hak-hak perusahaan yang dikasih anggota, saya kira itu sudah cukup. Ya kan? Karena perusahaan CBA itu udah sesuai sama aturan pemerintah. Cuma ini kita peraturan yang visual yang selama ini kita lihat di lapangan Dan masih banyak. yang masih banyak ditemukan Pelanggaran. Ya, langsung Masuk CBA nggak perlu untuk atribut-atribut yang tadi udah disebutkan nggak perlu bayar gitu. Nggak perlu bayar. Sepatu safety udah dikasih. sepatu sudah dikasih guys, Masker dikasih. mas kasih. ID kan disediakan. ID kan disediakan. Benar. Itu nggak ada potongan-potongan kayak di yayasan. Nggak ada. Kalau yayasan itu setahu saya ya outsourcing lah, bicara outsourcing itu dia seragamannya harus kena potongan berapa? Itu nggak Benar. betul kan? Ada fee seragam. Di kita kadang udah dikasih sepatu safety malah dijual. Yang uang itu udah dimana membeli. Ini per bulan Mei ya, kita sepatu safety udah distribusi semua ya. Udah. Per bulan Mei anggota kita ditemukan tidak memakai sepatu safety, langsung SP langsung tuh. Ini udah tegas nih. Karena kita nggak tahu lagi adanya anggota kita itu yang sekarang kerja sepele kan gitu. Kalau di maintenance ketahuan dia nggak pakai yang baru, kemarin rencana kita bahas itu dia wajib pakai ataupun misalkan udah dikasih terus dijual, dia wajib pakai yang baru nanti. Ya. Ini kan udah dikasih. Sampai dipakai. Ya intinya himbauan buat semua karyawan CBA per tanggal 1 Mei. Jadi kita sama-sama menjalankan peraturan yang baru yang sudah ditetapkan sama perusahaan terkait atribut ya yang tadi Jadi bilang kita di sini sudah dapat fasilitas penuh ya dari perusahaan didukung. Jadi kita hanya melaksanakan saja sesuai sama peraturan yang sudah dibuat. Terutama atribut-atribut yang sepele ya seperti ID card, yaitu kalau memang nggak pakai ya berarti nggak niat untuk kerja di CBA ya gitu. Jadi kalaupun nanti ada usulan kalau nggak pakai ID card ya disuruh ambil ya gitu ya, ambil ke rumah atau tidak boleh masuk ke dalam pabrik. Setuju. Jadi tidak perlu langsung masuk KPDSP tapi langsung disuruh balik ambil baru bisa masuk gitu sih. Nah itu kan imbasnya nanti kalau seperti itu harus disepelekan gitu ya kan. Nggak Tapi bisa berdampak besar tuh lagi. besar karena ini ngaruhnya nih. Kita kan kemarin kita udah bahas penilaian. Iya. Lu nggak pakai ID card atau nggak pakai sepatu seperti gitu kan di satpam. Terus mau pulang nih, dia berangkat mepet, pulang lagi ambil otomatis dia telat, lalu ke penilaian. Nah, lalu ke penilaian nanti di bawah standar kita semua, kita panggil SP pasti kan gitu. Makanya Dampaknya juga ke kontrak saja. kontrak kerja. Karena saya sering bilang ke anggota tuh sering bilang, kan kalian tuh kerja tuh bukan main-main. Kalian tuh udah punya keluarga, harusnya bisa mikir kerja tuh yang benar, nggak usah ikut-ikutan yang lain kan gitu. Kalau bisa, kalau emang bisa memperingatkan temannya lebih bagus. Oh kamu salah nih kayak gini nih, kamu harus pakai ini, itu lebih bagus lagi kan. Jadi kan penyebarannya berarti itu sudah terbukti bahwa yang sering kita bilang budaya atau kultur kita sudah terbentuk. Saling sadar, saling mengingatkan kan gitu. Itu harus pilih. Sama satu lagi terkait peraturan ya, saya ingatkan lagi bahwa
bahwa jika tidak paham karyawan terkait peraturan, jangan menanyakan kepada orang yang salah. Benar. Bertanyalah kepada orang yang benar-benar paham. Langsung aja ke atasan. Langsung ke atasannya atau langsung bisa datang ke sekber serikat sini, sekber buat bertanya apa sih maksud dari peraturan tersebut. Jadi jangan membuat persepsi sendiri dan itu mengakibatkan kerugian yang dialami itu bukan kamu sendiri, tapi melainkan banyak orang yang terlibat di situ. Jadi itu ya poinnya terkait peraturan. Jika tidak paham, bertanyalah kepada orang yang tepat atau yang paham. Gitu. Karena sudah ditemuin juga nih, khususnya anggota saya nih ya. Sama semua kayaknya. Hampir sama semua. Ya, kita ke lapangan, kita ambil ID card-nya, nggak pakai sarung tangan atau sarung tangan kan masker. Kita panggil, udah. Kenapa kamu maksudnya nggak pakai sarung tangan? Karena di praksi sendiri ya, itu kan sarung tangan kan udah kita kasih sarung tangan saya juga tuh. Ya, kenapa kamu nggak pakai sarung tangan saya? Oh, yang di sebelah saya juga nggak pakai. Padahal itu udah nunjukin gimana kita pedulinya ke karyawan. Karyawan gitu loh. Jangan ikut-ikutan udah. Kalau mau selamat ya yang bisa nyelamatin diri lu tuh kamu sendiri gitu. Terus alasannya kemarin saya tanya ke teman katanya boleh di area sini nggak pakai ini. Tadi yang dibilang Bung Kole, tanya ke orang yang memang paham. Jangan tanya ke orang-orang yang bingung. Apalagi menyesatkan. Menyesatkan. Sesat. Orang kesasar, tanya orang kesasar. Kesasar semua. Gimana? Karena kita sudah terbuka gitu. Karena di sekber, kalian kumpul sekber, tanya aja ke kita terkait perusahaan, pasti kita sudah gamblang gitu. Iya nggak boleh, yang boleh. Apalagi kan kemarin kita udah buat sosialisasi kan terkait peraturan kontrak itu kan, apalagi yang di pasal 7 yang kita garis bawahi kan, di pasal 7 yang boleh dan tidak atau yang bisa menggugurkan kontrak itu tuh kayaknya pasal 7 itu juga belum efektif ya, Belum semuanya memahami. belum bisa memahami. Padahal secara isinya, ayat-ayatnya itu sangat banyak sekali ditemukan Ya, pelanggaran-pelanggaran yang di situ di pasal 7 itu. Paham apa nggak baca kok? Paham apa nggak baca? Mungkin ada baca semua. Kalau nggak paham harusnya sih, karena kita udah pernah melakukan sosialisasi di sini, dan juga terakhir kemarin juga kita langsung ke departemen masing-masing ya untuk sosialisasi langsung. Nah, harusnya dari situ mereka ketika mau melakukan kontrak kerja, mereka benar-benar paham juga membaca. Kalau nggak membaca ya sekiranya dipoto nggak sempat baca di situ ya bisa diubah. Sebenarnya lebih mudah. Jadi banyak cara ya terkait untuk membaca peraturan. Juga perlu harus di tempat, di rumah juga bisa begitu. contoh lagi nih, hal yang kecil ya. Kita jam masuk sama jam pulang, jam istirahat itu sudah ditentukan. Masih aja ada yang telat. Alasannya udah cek roll, mungkin sih cek rollannya rusak. Tidak mungkin. Padahal yang lain ada kedetek kan gitu. Jadi sekarang itu udah nggak bisa lagi yang bisa kalian asalkan. Jadi kita udah mulai ketat, kita udah mulai naik kelas dan profesional. Harusnya kita semua itu bisa mengikuti perkembangan yang di ya. Terus contoh nih, di pasal 7 juga ada beberapa poin ya, banyak poin ya. Nggak boleh bawa alkohol, merokok di area yang tidak ditentukan. Terus tidur saat kerja, terus Dianggap tidak kompeten. tidak kompeten, terus pelecehan seksual, Banyak. membawa narkoba gitu kan, terus benda tajam, banyak lah seperti itulah. Nah, dari poin-poin tersebut, larangan tersebut harusnya mereka udah paham apa aja yang diharamkan di perusahaan kan gitu. Nah, sebenarnya kita mau langsung
nanti nextnya kita bahas lucu-lucuan di episode ketiga terkait kasus-kasus yang sering terjadi maupun yang kasus-kasus yang aneh menurut saya, anomali. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang mutan. Gitu. Jadi ini spill aja ya ini ya. Kasus yang terjadi ya. Dari saya awal masuk saya merokok. Saya pun pernah menemukan anggota saya jam 12 siang masuk jam 1 gitu. Habis istirahat berapa? Nggak tahu saya kesana tuh gimana ya. Tiba-tiba lagi pada nyantai ya merokok. Nah otomatis itu kan apa namanya menggugurkan kontrak kerja. Nah dan yang anehnya di sini yaitu sudah dijelaskan peraturan sudah jelas, cuman ketika dikat ada diberhentikan nggak terima guys. Nah itu makanya dia harus atau semua karyawan itu harus memahami isi kontrak kerja atau salah satunya ya peraturan perusahaan itu. Makanya kan bisa disimpulkan bahwa kalau masih terjadi seperti itu dan mereka nggak terima, berarti kan belum paham atau memang nggak mau paham. Nah itu kan hampir sama lah ya. Beda tipis. Gitu. Di kopi gelap lah. Dari tadi saya nggak tahu mau ke kasus-kasus yang lucu, cuman nanti aja lah. Kita diskusi. Tahan dulu kita. Mungkin yang bagus diangkat sih kasus rokok karena kan secara ini perusahaan kita chemical ya kimia ya bahan bakunya itu sangat banyak Terbakar. sudah terbakar. Nah itu salah satunya sih yang harus karyawan harus memahami resiko kalau saya merokok di sini efeknya pasti bakalan besar, bukan merugikan diri dia juga, merugikan semua karyawan. Kalau terbakar pasti karyawan dilakukan juga. Benar. Karena mau kerja kemana kita kalau gudangnya terbakar. Nah itu sih sebenarnya yang harus dipahami benar-benar sama karyawan. Iya mungkin merokok itu bisa dianggap sebetulnya pandangan orang itu bukan sesuatu hal yang besar, dianggap kecil. Yang tadi itu yang dibilang tapi bisa berdampak besar. Tadi ya karena memang perusahaan itu besar. Ya tadi yang dibilang mongkok. Ya itu yang harus dipahami oleh seluruh anggota atau karyawan. Jadi jangan menganggap wah masa sih ngerokok aja dianggapnya sesuatu yang luar biasa atau besar gitu kan. Padahal dia harus sadar dampaknya tadi itu. Itu yang harus Dan sadar. kita udah pernah berapa kali kejadian kebakaran? Oh iya. 2 kali apa 3 kali? 2 kali sih. 2 kali kebakaran. Dan maksud saya juga gini kalau masalah rokok ya. Istirahat itu nggak cukup buat rokok apa dulu. Kok sampai di jam kerja kalian masih merokok? Sesempatnya tuh apa? Kita tuh merokok kan? Iya. Kita tuh merokok gitu. Cuman pas kerja ya kerja gitu. Kok bisa-bisanya sampai pas nih nggak merokok nih sambil merokok gitu kan. Jadi perusahaan sekarang tuh udah nggak perusahaan kayak dulu ya. Mungkin kalau perusahaan dulu tuh masih kerja itu masih boleh. Untuk zaman 90-an ke bawah masih boleh lah 95 itu masih boleh. Cuma sekarang tuh kita perusahaan ketat dan merokok pun itu juga sekarang tuh udah menjadi bukan hal yang tabu lagi, bahwa merokok itu kan sebenarnya nggak sehat. Termasuk kita juga nggak sehat karena merokok. Cuman yang penting kan pikirannya fresh kan gitu ya. Lucu sih. Cuman kalau kita merokok di tempat yang disediakan ya itu. Dan ada waktunya. Ada waktunya. Oke, ada tambahan lagi guys. Mungkin cukup ya kalau dari saya. Mungkin cukup ya peraturan ya. Jadi kesimpulannya buat anggota kita dari mau level apapun, officer, operator, foreman, kasih, termasuk saya sendiri, teman-teman sendiri, ini di sini ngobrol ini juga buat kebaikan kita sendiri, ngikutin juga buat kebaikan teman-teman semua. Jadi saya harap ke depan sama-sama kita masuk bersama agar perusahaan kita bisa naik kelas. Kalau perusahaan kita naik kelas, otomatis kesejahteraan kita juga terjamin, gitu kan. Mulai sadar ke situ aja. Jangan mudah di
tempat makan kita. Tempat makan kita. Oke, paling itu ya. Quote terakhir, apa quote terakhir? Ini quote terakhir dari Bung Mansur, quote terakhir apa? Dari saya satu, mungkin yang udah sering saya sampaikan, lebih baik kita capek bekerja daripada capek mencari pekerjaan. Makanya jaga, tidak ada pekerjaan di sini, kita jaga, kita semangat dan kita ikuti aturan atau peraturan perusahaan yang ada. Dari Bung Ria. Bekerjalah dengan sebaik mungkin, jangan dengarkan bisikan-bisikan yang tidak jelas. Jadi waspadalah, waspada. Terakhir, the last but not least, Legend. the legendary. Dari saya, Abdul Sulit. bertanyalah kepada orang yang tepat terkait peraturan. Karena itu akan menentukan karirmu di titik ini. Mari kita semuanya. Oke, jadi itulah pungkasan dari podcast kita hari ini. Kita next episode akan membahas terkait yang luar biasa. Luar biasa ini akan buat potong. Belajaran. Oke, cukup sekian untuk podcast hari ini. Suara CBA sejahtera dan bermartabat. Like, komen, subscribe-nya. Oh, jangan lupa apa? Like, Komen komen, dan subscribe. suara CBA. Bermartabat. Ya. Kita bermartabat.